Oke, Big Bang masih bisa turun lagi yuk. Wah, biasanya kalau abis aku birthday itu dia nggak turun loh, terus lanjut naik. Kali ini turun ya. Jadi kita lihat bulan Mei perdagangannya udah tinggal sisa besok, abis itu kita masuk next week itu di bulan Juni ya. Jadi bulan Mei candlenya gimana nih? Mei apakah bakalan ada ekornya? Hari ini tadi IHSG turun lagi dan ada sedikit ekor di sini ya. Dan secara monthly chart IHSG-nya ini tadi hampir nyenggol MA 100 monthly. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat mau langsung ke Big Bangs ya. Aku langsung ke Big Bangs aja. Aku langsung ke Big Bangs aja ya. Biasa Jumat merah enggak sih, aku nggak pakai patokan hari apa gitu. Yuk kita langsung aja ke Big Bangs. Tapi sebelumnya aku mau bahas beberapa hal makro dulu, biar kalian juga ada gambaran ya. Nah, perhatiin di sini US dollar itu lagi menguat banget, rupiahnya melemah. Perhatikan di sini, ini yang juga menjadi salah satu pendorong IHSG melemah, dan ini sempat kita bahas beberapa hari yang lalu baik di IG channel maupun di M-Trade. Oke, terus kita akan bahas lagi, lihat US 10 years bond yield yang menjadi seringkali menjadi patokan ya. Dan ini beberapa hari waktu kemarin kita liburan, US 10 years-nya naik, ini kebalikannya sahamnya turun, dan per hari ini US 10 years-nya udah mulai sedikit terkoreksi atau sedikit turun. Hal ini artinya kebalikannya IHSG itu bisa ada pantulan ya, jadi bisa ada pantulan dikit gitu loh. Setelah ini turun, ini benar-benar kebalikannya banget US 10 years kalau kalian tadi ngelihat gitu ya. Oke, terus kita lihat kondisi makro gimana di Amerika secara data. Baru aja keluar data GDP Amerika jam setengah 8 tadi. Jadi di kuartal 1 2024 ini Amerika mencatatkan pertumbuhan GDP itu 1,3%, sebelumnya 3,4% ya. Terus melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika ini menandakan daya beli yang melemah. Nah, GDP Amerika melambat, ini tuh justru malah jadi sentimen positif. Yang udah ngikutin aku quite a while pasti kalian tahu lah ya, kenapa itu jadi sentimen positif. Karena justru buat The Fed gak cepat-cepat menaikkan suku bunga, atau membuat The Fed untuk bisa menurunkan suku bunga, menahan suku bunga dan menurunkan suku bunga. Harapannya sih sekarang The Fed nurunin suku bunga ya, bukan lagi menahan aja gitu, tapi kepengennya tuh segera diturunin deh. Tapi The Fed gak turun-turunin, sehingga investor besar yang sudah investasi di saham Big Banks, mereka cenderung profit taking. Nah, sebenarnya kenapa sih Big Banks itu turun banget? Mungkin aku mau flashback dikit. Beberapa waktu kemarin aku ada review nih, Big Banks itu banyak turun kecuali BBCA. BBCA ini memang ditahan kuat banget ya, jadi salah satu institution darling. Dan apa yang membuat BRI, BMRI, dan BBNI turun? Ada beberapa penyebab. Yang satu secara makro global, itu karena The Fed belum mau turunin suku bunga dan kondisi geopolitik. Kedua, karena valuasinya memang sudah mahal dan investor asing mau profit taking juga. Nah, kenapa investor asing memutuskan profit takingnya sekarang? Karena faktor yang pertama, dan ada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu apa? Cost of fund atau beban biaya bunga dari 3 perbankan besar itu meningkat lumayan signifikan. Dan ternyata ada data menarik lagi, ada satu data yang menarik lagi ya, yaitu data apa nih? Ternyata ada efek Big Banks ini, ada efek dari pinjol ya. Jadi ada efek-efek dari apa ya, kredit macet, ada efek dari pinjol kayak gitu, kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat kondisi NPL. NPL tuh tingkat kredit macet gross, itu BBRI itu memang yang paling tinggi di antara 4 big banks. Nggak heran BBRI kemarin turunnya yang pertama turun dan deras banget. Nah, BRI ini NPL atau tingkat kredit macetnya itu naik dari 2,95% jadi 3,11%. Nah, ini dari first quarter 2023 dibandingin dengan kuartal pertama 2024 ya. Judi online bukan pinjol, ya ampun. Bener, judi online. Oke ya, jadi BRI ini non performing loan atau tingkat kredit macetnya itu lebih tinggi daripada
4 atau 3 perbankan besar lainnya gitu. Nah, 3 big banks yang lain itu justru mencatatkan penurunan NPL gross di kuartal pertama 2024 dibandingkan dengan kuartal pertama 2023 atau dibandingkan dengan setahun yang lalu. Terus pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi NPL yang saat ini BRI juga masih naik itu memang membuat investor besar tuh mereka jualan dalam tahap pemulihan lah. Tapi sebenarnya menurut aku sih ini satu koreksi yang normal lah ya. Koreksinya nggak yang ada yang nanya bakalan bisa jadi kayak Unilever nggak sih? Nggak bakalan sampai kayak gitu. Nge-lag sebentar ya. Koneksinya gimana? Aman? Yang masih paling oke dibandingkan dengan yang 3 lainnya yang mengalami peningkatan itu sudah pernah saya bahas. Jadi ini saya ulang lagi gitu. Nah, tadi pagi di morning briefing kita ada bahas untuk BBCA ini, dia yang baru aja breakdown dari MA 200. Kalau ngelihat pattern kayak gini, ini sebenarnya BBCA ini baru pattern awal dia turun atau awal dia jatuh. Tapi kalau kita ngelihat BBCA itu koreksinya sampai ke level berapa, ya tadi pagi kita di morning briefing M-Trade kita ada review apakah dia akan turun sampai MA 50 monthly, di mana di pandemi kemarin sampai kena MA 50 monthly, kayaknya nggak deh. Jadi kita akan antisipasi BBCA kawannya BMRI, apakah dia akan turun sampai ke di masa pandemi kemarin itu nyentuh MA 200 monthly, belum tentu, nggak akan sampai separah itu. Jadi kalau BMRI kita antisipasinya di level 5.200 atau di level 5.000-an. Nah, kemudian BBNI gimana kabarnya? BBNI saat ini udah turun lumayan banyak sebenarnya ya. Jadi udah turun lumayan banyak. Suara putus-putus, gambar buram, ya udah dengerin aja lah ya, fokus ya, belajar fokus. Masih bisa kok, dengerin masih bisa kan? Ayah, dengerin masih bisa nggak? Masa nggak ada suara? BBCA gimana? Halo? Ya. BBCA saya ulangi, belum tentu kena MA 50 seperti yang terjadi di pandemi kemarin ya. Jadi antisipasinya sekitaran level 8.300. Ini ada high di Maret 2022. Nah, ini area support kuat. Nah, terus sekarang kita ke BMRI. BMRI di pandemi kemarin itu kan jatuhnya sampai MA 200. Apakah sekarang akan jatuh sampai segitu? Kayaknya enggak deh. Kita antisipasi di level 5.000 ya, supportnya ya. Kita antisipasi supportnya di level 5.000 kalau misalkan mau nyendok atau nyerok. Saat ini jangan terburu-buru dulu dengan BMRI, masih sama. Yuk, kita ke BBNI ya. Kita ke BBNI ya. BBRI ulang lagi. Waduh, oke, BBRI udah jelas ya. BBRI belum. BBNI kan bahaya kan, salah saham nih. BBNI Bank Negara Indonesia. Alon-alon ya. BBNI, BBRI belum dijawab, BBRI belum dibahas. BBNI supportnya di 43, support terbawah di 38, kemungkinan besarnya sekitaran 43, 38 itu belum tentu kena. Sabar yo. Nah, itu BBNI. Nah, yang udah beli BBNI gimana? Udah, kalau duitnya udah cukup segitu nggak usah nambah-nambah lagi. Bakalan balik nggak? Bakalan balik. Udah tenang aja. Yang bikin kamu stres itu kan perfeksionis. Perfeksionisnya kenapa? Perfeksionisnya kenapa? Perfeksionisnya tuh harus dapat di harga yang terbaik dan harus dapat banyak.
ilmunya nyendok atau beli dikit-dikit itu bukan setiap hari. Ingat, belanjanya tidak setiap hari. DCA atau dollar cost averaging itu belinya sebulan sekali. Yang ada di MFast, ilmunya DCA yang kita share di MFast, DCA itu sebulan sekali ya. Kalau mau seminggu sekali ya dikit-dikit banget. Ada juga di buku yang biru ini, buku nabung saham sekarang, tapi kalau kamu masuk MFast itu sudah lengkap. Oke ya, udah jelas belum sekarang gambar dan suara? Oke ya, intinya kamu sabar, gak usah stres. Biarkan big money itu mereka profit taking dulu, oke ya. Kalau nyangkut cut loss daripada nungguin balik 2 tahun lagi, IHSG ke 4K bisa yuk. Enggak dong, big banks enggak nunggu 2 tahun lagi ya. Jadi kondisi perekonomian sekarang itu sudah lebih baik daripada tahun lalu. Sudah lebih baik daripada tahun lalu, udah lebih baik daripada tahun lalunya lagi. Cuman sekarang emang lagi soft landing. Apa artinya soft landing? Soft landing itu kayak pesawat yang mau landing pelan-pelan. Nah, tadinya dikira bakalan ada turbulence besar. Maka dari itu tahun lalu tuh heboh banget mau resesi karena tahu The Fed bakalan mau naikin suku bunga kan, waktu itu kan mau naikin suku bunga terus dan dikira bakalan resesi, bakalan ada turbulence, ternyata soft landing, paham ya? Nah, jadi kalau bilang IHSG sampai ke 4.000, sekarang IHSG berapa sih? Ini kayaknya enggak deh ya, tenang-tenang ya. Jadi kalau kalian nanya ini gimana, apakah ini crash atau enggak, ini bukan crash yang kayak pandemi kemarin ya. Jadi karena memang naiknya kecepatan dari pandemi Maret sampai sekarang perbankan udah naik 200-300%. Bisa dipahamikah? Aku mencoba pelan-pelan. Tapi perang makin meluas dibandingkan dengan tahun lalu. Kita melihatnya indikator makro secara lengkap. Jadi bukan cuma perang aja. Financial damage itu terjadi di seluruh dunia rata di sektor real karena COVID-19. Sedangkan bicara soal perang, pastinya ada damage juga ya. Tapi di Indonesia ini uniknya malah diuntungkan. Kenapa di Indonesia diuntungkan? Karena Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan komoditas. Selama gak dikorupsi, masalahnya banyak dikorupsi. Oke, suara jelas? Nah, jadi Indonesia ini negara kaya komoditas, sehingga kalau terjadi perang atau terjadi war, meningkatkan harga komoditas energi, Indonesia tuh termasuk yang diuntungkan. Sehingga para investor saham, trader saham, selain kamu lagi nungguin saham-saham big banks diskon, mungkin kalau kamu sudah punya ilmunya buat trading, kamu bisa belajar untuk trading saham komoditas. Just info aja, saat ini di M-Trade itu kita lagi trading, ada beberapa emiten yang kita tradingkan. Salah satunya yang kita lagi tradingin itu saham Inco. Inco kemarin juga ngasih cuan yang lumayan banyak ya buat teman-teman M-Traders. Let me check. Inco cuan sekitaran 13-19% pada 27 Mei kita udah review sell dan kita lagi buyback lagi. Kalau di Indo bukan hebat soal perangnya tapi soal korupsi kata Pak Puda. Tapi tetap Indonesia tetap negara yang dalam tanda kutip tuh anti krisis gitu. Kenapa? Karena punya kekuatan daya beli masyarakat yang lumayan gede. BBRI kapan dibahas? Baiklah, saya akan bahas BBRI. Coba saya cek dulu ya, gambarnya kelihatan jelas atau enggak. Tapi kalaupun gambarnya enggak kelihatan, ya kamu dengerin aja. Intinya BBRI ini support kuatnya kayak BBNI di angka 38 ya. Support monthly yang didapat dari low pada September 2021. Lucunya ya, BBRI ini supportnya kayak BBNI di angka 3.800. Nah, 3.800 ini belum tentu tersentuh. Jadi perhatikan baik-baik ya di sini ya. Filter ngaruh, bukan filter sih, koneksi di sini emang lagi butut banget. Kayaknya perlu ganti Starlink deh. Oke, perhatikan di sini.
Ini bulan April, terus bulan Mei. Bandingkan dengan bulan Maret dan bulan April 2020. Jatuh kenceng kayak gini, jatuh kenceng, ya ekspektasinya nih malah expect, yang namanya investor malah expect ya jatuh sampai ke level 4000. Tapi belum tentu didapetin ya, belum tentu dikasih ya. Intinya kalau kamu duitnya udah habis, udah gak usah mikirin nyendok nyerok nyekop lagi, oke? Gak usah mikirin nyendok nyerok nyekop lagi, dan gak usah lebay takutnya. Tenang aja ya. Jadi tenang aja, gak usah ketakutan ditakut-takutin temenmu. IHSG mau 3000 nanti BBRI baliknya 2 tahun lagi. Enggak. Nih, lihat nih. Aku kasih tahu nih ya, semua yang jatuhnya jatuh cepet, ya ini jatuh tuh biasa cepet. Nah, artinya jatuhnya tidak akan berlangsung lama-lama. Nih 2 bulan aja, abis itu naik lagi. Nih, cuman butuh berapa bulan ya, oke? Jadi ini Mei, ini udah turun di sini, paling kejamnya dia ini di Juni di 3800, itu paling kejam. Tapi belum tentu kejam. Kalau duitnya belum habis gimana? Ya, itu kamu boleh beli lagi lah ya. Tapi nggak harus beli terus. Kalau aku akan alokasiin sebagian buat investing. Mungkin aku mau cerita sedikit aja. Hari ini aku mulai ajarin anakku setelah sekian lama ya. Aku baru mulai ajarin anakku karena mereka baru punya interest sendiri. Jadi nggak mau maksain anak gitu. Hari ini aku ajarin mereka untuk pakai online trading. Aku ajarin mereka hal-hal yang simple, dan fokusnya cuman mantau satu saham aja. Kebetulan yang aku kasih lihat cuman saham BRI doang. Jadi mereka beli di angka 4340, 4350, 4360 di area-area itu. Terus besok lagi. Nah, kenapa seperti itu? Fokusnya bukan pada beli saham BBRI atau saham apanya. Fokusnya adalah membangun habit buat si anak itu, dia memahami cara pakai online trading itu seperti apa, sambil menanamkan oh investasi itu kayak gini, tapi cuman pelan-pelan aja, jadi nggak sampai lebih dari 30 menit. Oke, Inko gimana? Aku akan bahas nanti, tapi aku pengen review ITMG juga ya, beberapa saham hari ini yang menarik. Sebelumnya aku mau bahas Astra International dulu ya. Aku mau bahas Astra International. Hebat, anaknya baru mau beli di Juni ya. Itu kebetulan aja mungkin ya. Karena saya ajarin liatnya tuh ini. Waktu itu saya cuman bandingin sama ini doang. Saya kasih dia pertanyaan cuman ini. Bentar ya. Kalau bisa lihat BBRI aku bandingin ini di April aku bandingin ini sama kayak ini. Jadi aku tanyain dia mau beli nggak sekarang, nanti aja gitu. Tapi ya itu jawaban sepintas lalu doang. Oke ya, jangan dianggap hebat gimana. Oke, kita akan review buat ASII atau Astra International yang hari ini dia juga masih turun. Wait and see dulu buat Astra International. Mungkin ada yang bilang boleh nggak sih nyicip-nyicip, valuasinya udah murah banget. Ya kalau kamu punya duit lebih silahkan. Tapi kalau misalkan kamu mau trading, alokasikan untuk trading saham komoditi. Aku lihat komoditi masih akan trending dan sudah trending sebenarnya dari sebulan lalu kita bahas. Oke ya. Indigo bukan. Aduh, keringgingan bahasa Jawanya. Apa tuh? Kesemutan. Kenapa sering kesemutan belakangan ini? Kurang gizi apa saya? Oke, mari kita lihat Astra International. BYD bakalan luncurin produk baru ya. Buat Astra International ini masih akan jadi satu tantangan atau satu challenge ya. Jadi aku cuma mau update itu aja. ASI itu sebenarnya merupakan market leader pada segmen ini gitu, dengan pangsa pasar mencapai 72,5%. Nah, untuk mobil hybrid itu menyumbang 7% dari volume penjualan Astra International. Jadi kalau BYD masuk, itu bakalan jadi tantangan buat ASII. Jadi investasinya jangan banyak-banyak. Oke. Apakah nambah porsi banking? Boleh. Selama kamu masih punya uang dan uangnya tuh uang dingin gitu loh. Asam urat, masa sih enggak? Oke, kita akan review saham lainnya yaitu Pegas. Aku mau review Pegas ya.
Pegas ini dia naik terus, jangan dikejar gengs, karena dia mau bagi dividen. Congrats buat kamu yang udah sempat dapat di bawah-bawah ya. Ini dia mau dapat mau bagi dividen, dividennya sekitaran 9,1% yieldnya, atau dibandingkan dengan harga saham, dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham itu sekitaran 9,1%. Tapi tanggal penghitungan dividen atau come date-nya belum tahu. Oke ya. Oke. Neurobion Forte, baiklah. Oke, terus aku mau review sektor batubara, agak random malam ini. Tapi aku mau review sektor batubara, Global Newcastle Coal Futures. Batubara dalam tren naik, sekarang lagi sideways, kita tetap masih akan pantau, dan beberapa saham batubara yang lagi di area support kita masih mau watch. Sebagai contoh, ini lagi di area support, dan tadi Mtrade udah nyolong start untuk review buy untuk ITMG ya, ITMG. Bentar ya. Oke, jadi ITMG ini kita ada review buy tadi. Terus ITMG gimana sih kinerjanya? ITMG itu pendapatannya secara tahunan tuh turun 28,64%. Laba bersihnya itu turun juga 66,28%. Nah, tapi sebenarnya meskipun pendapatannya turun, itu disebabkan karena harga batubara turun. Normalized, dulu ketinggian, sekarang normalized. Harga batubara turun itu nggak jelek, itu normalized. Nah, jadi turunnya pendapatan ITMG ini sebenarnya nggak jelek. Volume penjualan dia tuh naik 11%-an gitu ya. Nah, terus ITMG kemarin habis bagi dividen, sekarang kita lihat dia mulai ada pantulan di sini. Bisa kemana? Dia ITMG perkiraan bisa sampai ke level disclaimer ya, 25.800 dalam jangka pendek dengan rentang waktu kurang dari 1 bulan. Best price-nya sebenarnya di 24.000, tapi kalau nggak dapat di 24.000, tadi baru buy pun juga masih oke. Oke, terus selain ITMG, saham-saham sektor komoditas batubara perlu di watch. Kita juga akan lihat besok ya. Besok di morning briefing Mtrade kita akan review. Oke? Judi online ngefek ke big banks. Lucu juga ya, bisa gitu ya. Bagaimana dengan dampak kasus yang diantam sama sahamnya? Nggak terlalu signifikan ya, karena kemarin yang di Tins aja tetap ngikutin harga komoditasnya. Oke, terus Adaro gimana? SMGR jangan dulu, dengan harga komoditas batubara mau naik, SMGR itu masih kurang oke. Nah, Adaro ini udah mantul duluan, maka dari itu tadi kita masuk ke ITMG, jadi bukan masuk yang udah naik tinggi gitu. IC dividen udah cair, malah hari ini date udah lewat lama. Oke. Inco bagaimana Inco kita lihat nikel. Ada yang bilang bahwa trading, investing itu yang paling cuan siapa? Yang paling cuan yang punya saham banyak, emiten. Ya kita ngikutin aja ya, big money arah geraknya kemana ya. Jadi cara trading kita ngikutin ikan besar geraknya kemana dengan ngeliat supply and demand. Jadi kalau bandarmologi itu bukan cuman ngeliat bid offer, tapi sebenarnya lebih ngeliat ke price and volume. Kalau bid offer itu sangat minor sekali. Ini nikel saat ini masih uptrend, jadi kita masih ngehold Inco. Habis buyback Inco. Kita habis buyback Inco, terus ini sideways dikit. Kita masih akan nge-watch Antam dan juga Harumnya. Di sini ada batu baranya dan juga ada nikelnya juga. Jadi kita ngelihat dia pantas untuk di-watch ya. Oke, terus PTBA gimana? PTBA layak untuk di-watch sih setelah ITMG. Kalau nggak dapat ITMG bisa watch PTBA. Oke, terus kemudian Pegas udah aku bahas tadi, aku udah bahas Pegas. Aku mau bahas saham Unilever. Siapa di sini yang punya Unilever?
posisinya untung atau rugi, mungkin masih banyak yang rugi kali ya, atau ada yang untung. Tapi Mtrade kemarin trading Unilever cuannya lumayan loh, sampai 2 digit ada. Siapa di sini trading Unilever? Bagaimana perasaan kalian dengan Unilever? Apakah kalian udah optimis atau masih skeptis? Cuan, nice. Thank you yang baru follow aku, jangan langsung ikut-ikut beli saham ya, belajar dulu. Itu ada seminar Basic Trading Mastery dengan kode IGEMO. Bisa daftar di situ atau just DM aku basic, nama, email, dan WhatsApp ya. Bisa daftar di URL itu. Nah, terus ini Unilever, perhatikan di sini. Unilever itu dia lagi retrace dalam jangka pendeknya, dia retrace sampai ke 2960 dan ada potensi pantulan dia bakalan sideways dulu. Jadi Unilever ini path-nya dia bakalan bisa sideways dulu ya. Oke, nah terus Unilever terus. Jadi intinya Unilever sekarang lagi cakep lah ya, di hold jangka menengah juga masih bisa. Mtrade ini juga ada, let me check, nge-hold Unilever buat jangka menengah 16-17%. Kelihatan nggak sih sekarang? Udah kelihatan belum? Misalnya GGRM mirip Unilever nggak, bentuk U gitu nggak sih? Oke, mari kita lihat ya. Ada yang spot GGRM, ada yang spot GGRM, cakep, pinter loh. Ada yang spot GGRM. Nah ini tuh pantas di watch, pinter. Tadi siapa sih yang bisa spot Unilever GGRM? Coba. Lydia Grace Wang, kasih Mtrade kasih Mtrade ya, kasih Mtrade Academy, kasih 7 hari DM aku ya, Lydia Grace Wang. Ini Unilever toh, ini ada bentuk, bersihin dulu deh ya biar kelihatan. Remove drawings, di sini kan ada bentuk U. Ini ada U-nya, terus dia kan retrace dikit ya. Cakep nih. Yuk kita lihat GGRM yuk. GGRM, nah duitnya investor gede tuh apa muter ke sini sih? Keluar dari banking masuk ke sini kah? Sama ke komoditas kah? Mungkin saja ya, carinya yang valuasi murah bisa jadi ya. Ini belum confirm ya, tapi bisa nih di watch. Ya, ini bisa di watch banget nih. Ini belum confirm tapi bisa di watch, bisa mengikuti Unilever. Disclaimer teman-teman, Unilever naik gara-gara sentimen dividen nggak sih Miss? Kayaknya nggak deh. Kalau cuman dividen doang itu ya kita lihat nanti dividennya come date kapan ya. Biasanya habis come date bakalan turun dalam kalau cuman karena dividen. Aku ngelihat sih investor gede, big investor masuk itu biasanya karena valuationnya memang udah murah gitu. Oke, sebentar. Oke, jadi Unilever ini kebalikannya BBRI loh. Unilever ini dalam sebulan itu diakumulasi sama investor asing sekitaran 219,50 miliar di semua market, baik market reguler maupun di pasar negosiasi gitu. Nah, valuasi Unilever saat ini tuh kalau dibandingin dengan average-nya dia itu masih terdiskon 33%. Masih di bawah fair value-nya. Average-nya tuh di 35,68 kali PE ratio, current PE ratio tuh di 24 kali gitu. Nah, terus Unilever tuh udah naik lumayan signifikan. Saat ini sebenarnya Unilever tuh masih ada tekanan ya, kayak boykot ya, ada boykot, terus pendapatannya dia itu juga pada first quarter 2024 itu ada naik secara kuartalan 24%, secara tahunan turun 5%-an. Terus masih berjuang dengan perlambatan perekonomian di mana price sensitif banget, masyarakat masih memilih barang-barang murah dan mereka harus kasih diskon-diskon terus, harga jualnya masih turun. Jadi masih agak berat di situ. Jadi kalau aku ngelihat sebenarnya investor gede ini kayak udah kehabisan barang daripada beli saham goreng-gorengan. Kayak kehabisan barang aja sih, cari saham yang valuasinya murah banget gitu. GGRM di watch. Kalau WIM gimana Miss? Mari kita lihat. Boykot kena apa? Itu loh, Israel Palestina. Oke, mari kita lihat WIM.
Bener nggak sih di boykot atau saya salah ya? Kayaknya iya deh. Mari kita lihat WIM. WIM-nya sideways masih 50-50, belum. Oke, terus MDKA random dikit ya ke metals, nunggu retracement aja. ASI udah murah banget kan. Kapan investor besar masuk? Kapan investor besar masuk di ASI? Tunggulah nanti patternnya paling nggak ada V atau U gitu ya. Wah, ketinggalan lihat Big Bangs udah belum? Udah di depan. HMSP gimana dong? HMSP ada potensi membentuk ini V, ini bisa mantul di 735, tapi patternnya cakepan GGRM ya kalau dibandingin mirip kayak Unilever tadi. Properti dong, yuk kita lihat Sumarecon hari ini kena support terus mantul. Ini kayaknya trading jangka pendek aja nih, bisa ada pantulan kemungkinan sampai 545. Disclaimer on Unilever sih lebih cakep ya gitu, jadi ini masih posisinya masih nanggung-nanggung gitu. Oke, terus kita mau review MPMX, mau bagi dividen yield sekitaran 10,9%, tapi kayaknya likuiditasnya kurang, jadi nggak usah ngejar dividen khusus untuk itu. Oh ya, aku mau kasih tahu KLBF, Kalbe Pharma ada buyback loh. Kalbe Pharma ada buyback dan secara teknikal dia patternnya bentuknya kayak gini. Nih ya, secara teknikal bentuknya kayak ini, belok nih. Ini mulai masuk ke stage 2-nya. Ini stage 4, stage 1, ini mulai masuk ke stage 2 atau masa belum uptrend tapi mulai pemanasan. Tolong bahas BRPT, Miss. Oke, mari kita review BRPT. Tekim dan INKP cakep katanya. Oke, mari kita lihat ya. BRPT support kuat intinya di 1035, di atas itu hold, di bawah itu cut, dan sekarang turunnya masih dengan volume transaksi kecil. SMRA, balik lagi ke SMRA yang tadi di area support, dia lagi nerbitin obligasi 1,3 triliun rupiah, artinya dia tuh lagi cari duit gitu ya untuk peningkatan penyertaan modal, ngelunasin utang, dan buat modal kerja perseroan, jadi butuh duit. Semangat! KBF lelet kan? Iya, lelet. Jadi nggak cocok buat kamu yang mau trading cepat. Mungkin BRPT lebih cocok, tapi resikonya juga lebih tinggi. Kalau mau yang tengah-tengah, sekarang Unilever itu buat trading bisa ya. Jadi Unilever mulai cukup aktif buat trading. Pulp and Paper gimana? Oke, Pulp and Paper, INKP lagi sideways, masih sideways aja. Terus Tekim gimana? Tekimnya masih udah uptrend banget ya, wait and see ya. Kalau udah kayak gini sih udah jangan dikejar sih. Kayak gini udah tinggal ngehold aja mah, siap-siap profit taking aja dalam jangka pendek gitu. Nah, ini Sido, ininya udah semakin di atas justru jangan dikejar. Sido lagi sideways, jangan masuk dulu. Ini lagi ada tanda-tanda distribusi dikit gitu. Jadi jangan masuk dulu, udah bukan masanya masuk. BRPT tadi aku udah kasih tahu batas bawahnya. Miss, SMGR jual dulu atau hold? Kamu punya berapa banyak sih? SMGR tuh udah nanggung banget sebenarnya, sekarang udah separah-parahnya downtrend. Ini bener-bener ini dianaktiriin banget nget sama investor gede tuh, mereka tuh bener-bener nggak suka banget ini, jadi jatuh banget. SMGR ini bisa nggak sih spekulatif buy on weakness? Jangan dulu deh, ntar salah-salah malah kamu nangkep pisau jatuh. Karena udah sejatuh ini jatuhnya volumenya masih gede loh. Jadi jangan asal buy on weakness. Mungkin di sini sempat ada ketahan dikit 4.500-an dulu, sempat ketahan dikit ya. Kalau ada yang beli di sini, maka pas breakdown di 4.490 mesti cut loss sih. Oke, MBMA tolong dibahas. Oke, siap. MBMA aku coba malam. MBMA ini lagi uptrend, nunggu retracement aja. Intinya untuk yang metalsan ini lagi bagus uptrend, tapi dia nunggu retracement. Kita tunggu ini ya, tunggu retracement untuk trading. Oke, kenapa tuh SMGR batu baranya mulai naik lagi? Itu sentimen yang sangat negatif ya untuk sektor semen. Terus properti melambat, properti masih melambat. Suku bunga juga ngaruh, The Fed nggak turun-turunin suku bunga, jadi sektor propertinya belum bakalan ngegas. Itu ngefek juga ke
semen dan cat. Oke, Miss GoTo turun lagi, gimana nih GoTo? Brand sampai harga berapa? Selama masih di FCA masih akan turun, brand masih bakalan turun terus. GoTo turun ya, ini balik ke level breakoutnya dia kemarin, just wait and see dulu, jangan masuk dulu. Kalau sampai turun dari 64 harus cut loss. ASII, brand kapan bisa hijau? Waduh, aku bisanya nebak dia kapan bisa ARB, masih ARB, ini besok masih bisa ARB. Pokoknya selama masih FCA itu sentimennya masih negatif, jadi masih bisa turun ya. Jadi kalau nyangkut ya anggap uang sekolah, tapi kemarin-kemarin aku udah bilang sih sebenarnya jangan masuk sih. Miss Telkom bisa jatuh lagi nggak? Kalau morning briefing M-Trade, besok kalau ikut morning briefing M-Trade yang dibahas saham-sahamnya beda ya. Jadi ada watchlist di morning briefing M-Trade, itu saham-sahamnya beda. Yang ini aku cenderung ngejawab pertanyaan kalian aja dan nge-review market. TLKM masih lebih mendingan bearishnya dibandingkan dengan Astra International. Nah, ini TLKM menariknya, di monthly chart dia jebol MA200, jarang banget jebol MA200-nya. Pertanyaannya apakah ini jadi menarik untuk investasi jangka panjang, karena pasti valuasinya diskon banget. Iya sih, secara timing ini valuasinya diskon banget. Tapi ingat, kalau sampai valuasinya super terdiskon gitu, itu naiknya juga bakalan pelan-pelan. Oke ya? Kalau ditanya kapan naiknya, aku bisa sih nebak, cuman brand itu bukan untuk ditebak kapan naiknya. Brand itu masih akan turun gitu loh. Gimana caranya ikut morning briefing itu untuk M-Trade member. Daripada TLKM mending ISAT Excel aja. Ya bener sih, itu buat trading mending ISAT Excel aja gitu. Medco gimana? Perbankan tadi udah aku bahas. Medco gimana kabarnya? Medco, kita nge-watch harga minyak ya. Jadi harga minyak ini masih akan menarik. Ini harga minyak ya. Jadi sentimennya apa sih sebenarnya? Sentimennya masih kondisi geopolitik ya. Masih kondisi geopolitik, perang yang bisa mempengaruhi suplai minyak. Nah, ada data rilis dari American Petroleum Institute yang menunjukkan adanya anjloknya cadangan minyak Amerika sebesar 6,5 juta barrel pada 24 Mei yang lalu gitu. Ya, jadi ini juga ada sentimen dari OPEC Plus yang akan memperpanjang pemangkasan produksi sukarela sebesar 2,2 juta barrel per day ya, dan China serta ekonomi China itu bakalan naik sekitaran 5% tahun ini. Jadi ada beberapa sentimen yang akan berpotensi untuk membuat suplai minyak itu berkurang dan demand itu naik. Ekonomi China diprediksi agak bagus, sehingga secara makro minyak itu diprediksi bakalan masih akan naik, tapi secara teknikal saat ini masih sideways. Ya, jadi beda dengan komoditas metals itu sideways-nya arahnya naik. Kalau minyak saat ini sideways-nya itu sebenarnya di bawah. Coal juga sideways arahnya naik, tapi minyak sideways arahnya di bawah. Jadi kita wait and see dulu aja ya. Oke, besok di M-Trade kita akan ada bahas ada saham bank digital, terus ada sektor teknologi, ada sektor teknologi, kemudian ada dari sektor komoditas, energi, dan EBT kita juga ada bahas, kemudian properti kita juga akan review ya. Terus dari yang tadi kita bahas, ada yang menarik apa aja, coba tulis di sini. Tadi harusnya kalau aku udah bahas macam-macam, kalian tahu mana yang bagus, mana yang nggak bagus ya. ESA gimana? Lagi sideways, biarin aja ya, biarin aja dulu.
Oke, aku akan lanjut di IG channel. Tulis di IG channel kesimpulannya dari live malam hari ini gimana. Besok kita akan lanjut di morning briefing and trade. Dan sorry banget malam ini koneksinya nggak begitu bagus. Aku pakai device lain malam hari ini. I will fix this. Tomorrow will get better. Tomorrow will be better. ITMG ya tadi oke juga, oke Unilever, gudang garam, dan ada apa lagi. Habis ini kita review recap di IG channel ya, lanjut di IG channel ya. Selamat malam, salam profit, dan jangan lupa ikut Basic Trading Mastery 8 Juni dengan kode IGEMO. Ini untuk teman-teman yang sudah ikut Investart dan udah ngerti tentang investasi saham. Sedangkan yang belum, boleh belajar di Investart, just DM saya EMVESTART, nama, email, dan WhatsApp. Salam profit.